Di tahun ini kita memiliki tema Hason Vision ya. Saya minta tolong mungkin kita bisa putar sekali lagi tema kita di tahun ini, lampu di panggung saja bisa dimatiin. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa saksikan sekali lagi video tema gereja kita di tahun 2026 ya. Silakan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema gereja kita tahun ini adalah apa? Hason Vision ya. Apa artinya Hason Vision? Apa tadi? Enggak ketok. Hidup di dalam visi ilahi, visinya Tuhan Bapak Ibu. Nah, tadi di terakhir dari video ini dikatakan seluruh negeri yang kamu lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada apa saudaraku? Keturunanmu Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang harus kita jawab hari ini Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali orang-orang percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, mereka percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan. Tapi Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kekristenan mereka rasanya jauh daripada mereka menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, seringkali beberapa orang merasa bahwa dia tidak cukup baik untuk diberkati oleh Tuhan. Dia tidak merasa cukup layak seperti jemaat-jemaat yang lain yang mungkin dia lihat mereka sangat diberkati Tuhan. Mereka seringkali membandingkan dengan jemaat-jemaat yang lebih diberkati. Oh, mereka melakukan ini. Oh, saya kok belum. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali beberapa orang terintimidasi ya, melihat diri mereka bahwa mereka tidak cukup layak karena mereka belum atau lama sekali atau bahkan tidak pernah menerima memiliki apa yang Tuhan janjikan. Makanya di tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama sehingga tahun ini adalah tahun di mana saudara semua memiliki, katakan bersama-sama memiliki ya. Menerima, katakan menerima semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Ya. Tidak ada satupun jemaat di tempat ini yang tidak menerima janji Tuhan. Semua kita. Saya berdoa tahun ini kita terima janji-janji Tuhan secara pribadi bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Tidak ada lagi jemaat yang kecewa. Tidak ada lagi jemaat yang bersusah hati. Karena tahun ini adalah tahun di mana saudara dan saya kita semua menikmati janji-janji itu Tuhan itu digenapi bagi kita. Ya. Hutang-hutang Anda dilunaskan. Ya. Apa yang Tuhan inginkan Tuhan akan berikan. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan akan tambahkan kesehatan dalam hidupmu. Tuhan akan sempurnakan tubuhmu. Ya. Engkau akan melihat tahun ini menjadi tahun yang sangat berbeda. Karena tahun ini Tuhan mau memulihkan kembali apa yang menjadi visinya, rencananya dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena Tuhan membentuk kita, Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan punya rencana. Amin. Ya. Supaya apa Bapak Ibu? Tuhan ciptakan kita, Tuhan bentuk kita serupa dan segambar dengan Dia supaya saudara dan saya berkuasa. Katakan berkuasa. Memiliki kekuasaan seperti Tuhan, demikianlah saudara dan saya di tempat ini. Alkitab pernah berkata Tuhan adalah raja di atas segala raja. Anda tahu yang dimaksud? Yang pertama Tuhan adalah raja, R-nya besar. Kemudian di atas segala raja, R-nya kecil. Siapakah raja R-nya kecil? Saudara dan saya yang memerintah di bumi ini. Amin.
Bapak Ibu, Anda akan menguasai emosi Anda akan menguasai keterbatasan Anda akan menguasai ketakutan Anda akan menguasai kekurangan Anda. Amin. Ya. Kita akan hidup melampaui daripada batasan-batasan yang dimiliki oleh dunia ini. Itulah saudara dan saya. Kita adalah anak-anak kesayangan Bapa. Kita adalah raja-raja yang memerintah bersama raja di atas segala raja. Nah Bapak Ibu Saudara, pastikan tahun ini kita bisa menikmati setiap firman yang disampaikan dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini supaya kita bisa benar-benar menangkap dan menikmati apa yang menjadi visi atau tema yang Tuhan berikan bagi gereja kita di tahun ini. Ya. Saya kemarin malam mendengar bersama istri kesaksian dari seorang jemaat kita yang sudah kurang lebih 5 tahun dalam pernikahan, ada banyak pergumulan yang mereka jalani Bapak Ibu Saudara suami istri ini. Tapi mereka selalu bergantung kepada kasih karunia Tuhan dan tahun ini di awal tahun ini Tuhan berikan mereka benih seorang anak dalam hidup pernikahan mereka. 5 tahun menanti. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya berdoa ada percepatan-percepatan dan pemulihan dari Tuhan. Saya tadi ngomong sama suaminya, Tuhan mau pulihkan gambaran-gambar yang baik dalam pernikahan dan keluargamu. Amin Bapak Ibu. Ya. Mungkin dalam 5 tahun ini mereka menanti seorang anak, iblis mulai merusak gambaran-gambaran yang buruk dalam pernikahan mereka. Mereka mungkin berpikir siapa yang salah, apakah istri atau suami saya, apakah pasangan saya. Mereka berpikir tidak ada yang salah atau mungkin karena kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di masa lalu yang membuat saya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan buktikan kepada mereka bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Amin. Dan janjinya tidak pernah gagal dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Apa yang mustahil bagi manusia tahun ini Tuhan akan kerjakan bagi kita semua yang dikasihnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya di minggu ini kita belajar bagaimana kita bisa memiliki apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Katakan sama-sama, miliki apa yang sudah dijanjikannya. Nah sekarang beritahu kiri kananmu, katakan, yuk miliki apa yang Tuhan sudah janjikan. Ya. Dalam keluarga kita, pernikahan kita, dalam kesehatanmu. Apa yang Tuhan janjikan dalam kesehatanmu Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan adalah Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Amin. Bukan susah payahmu. Bukan dokter, bukan tabib yang terbaik. Mereka hanya alat, tapi yang terutama adalah Tuhan. Nikmati Tuhan dulu, maka Tuhan akan pimpin kita dengan hikmatnya, pribadinya. Kita akan dituntun kepada dokter-dokter yang tepat, orang-orang yang tepat, Bapak Ibu Saudara, obat-obat yang tepat, makanan-makanan yang tepat untuk membuat tubuh saudara dan saya semakin sehat, semakin kuat sehingga umur kita semua panjang di bumi ini. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali orang banyak salah. Ya, mereka terlalu fokus sama sakit penyakit mereka. Sehingga ketika firman Tuhan datang mereka berkata, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tapi hatinya dipenuhi dengan gambaran apa? Ketakutan. Dia takut kalau sakitnya enggak sembuh, dia takut nanti kalau dia mati, dia takut nanti kalau dia enggak pulih, dia takut nanti kalau sakit penyakitnya membuat dia enggak bisa kerja, nanti ekonominya gimana. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau buat gambaran yang baru dalam hatimu sehingga engkau bisa berkata-kata selaras sama dengan apa yang ada di hatimu. Amin. Kalau Anda berkata oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, karena Anda lihat di dalam hatimu ada gambaran bahwa Anda sehat, Anda kuat, Anda bersemangat, Anda diberkati. Amin. Nah itulah yang Anda katakan. Nah banyak orang-orang percaya mereka memperkatakan sesuatu yang kosong. Sering kita diajarkan, mari kita perkatakan apa yang Anda percayai. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru yang kita percaya adalah hal-hal yang buruk di dalam hati kita. Nah hari ini, tahun ini Tuhan akan memulai sesuatu yang baru. Tuhan akan benahi hati kita dulu. Amin. Ya. Saya akan ajak kita melihat ayat yang pertama. Ya. Kejadian 13 ayat 14. Ini yang kita dengarkan setiap minggu nanti ya di video ini. Dikatakan demikian, ayat 14 dan 15. Nah 15 dulu ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan apa saudaraku, lihatlah.
Jadi tahun ini Anda harus belajar melihat dulu baru ngomong. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan asal ngomong Bapak Ibu Saudara. Ngomong apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Ya. Dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Untuk kapan saudaraku? Untuk selama-lamanya. Tidak hanya ketika saudara baik, tidak hanya ketika saudara melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi selama-lamanya. Sehingga artinya situasi kondisi Anda tidak akan pernah bisa mempengaruhi apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan saudara semua. Amin. Karena itu kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara, kalau pekerjaan kita lagi nggak baik itu bukan berarti kehidupan saudara tidak baik. Tuhan sanggup bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat GPM sekarang pinter-pinter, luar biasa. Nyantol firmannya cepet banget Bapak Ibu. Ya. Tahun demi tahun itu kita ini rohaniawan kan memperhatikan. Jemaat yang amin di grup itu semakin hari semakin banyak yang amin. Ya. Kami percaya aminnya bukan karena ketakutan, kekhawatiran. Aminnya karena Anda melihat di dalam hatimu. Ada janji-janji Tuhan yang mulai digenapi dalam hidupmu. Amin. Ya. Bukan aminnya karena terintimidasi. Pak Pendeta suruh bilang amin di grup. Nanti nek orang amin ra enak. You know? Nah, jangan Bapak Ibu sana. Ya, sehingga aminnya kejar setoran. You know? Baru dikirim, belum ada semen langsung amin. Nah, Pak Yakob pernah ngomong lagi dibaca apa enggak. Ya kan? Jangan. Baca dulu, kalau belum selesai nanti kemarin Pak Didi bilang dicicil lagi, sore dicicil lagi. Ya jangan ngeluh Pak Vincent yang gawe renungan paling dowo ya no. Pak Yakob dowo, Pak Didi dowo. Kene rak kober, masak, ngurusi anak, jangan dicicil Bapak Ibu Saudara. Baca pelan-pelan, nanti mau tidur diselesaikan, baru kita katakan amin. Enggak apa-apa Bapak Ibu, nikmati firman hari-hari ini, amin. Ya. Karena hanya firman yang memberitakan kepada saudara kabar baik. Di luar firman yang Anda terima adalah kabar-kabar yang menakutkan, menyesatkan, yang membuat kita khawatir. Hanya firman yang membangkitkan iman saudara untuk percaya lebih banyak kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasimu yang buruk sekalipun, Anda tetap punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, sehingga di tahun ini kita bisa memiliki pengharapan much more, lebih lagi dari Tuhan. Amin. Ya, minta Bapak Ibu. Ya. Nah perhatikan setelah Lot berpisah dari Abraham, Lot ini artinya covering, selubung. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama di tahun ini Tuhan mau menghilangkan, melepaskan selubung yang menutupi matamu, mata hatimu Bapak Ibu Saudara. Maaf bukan saya ngata-ngatain saudara ya. Mata kita saudaraku. Ya, saya sama istri makan nasi padang karena Cleon pengen nasi padang. Lalu pas kita selesai makan kita bayar, tiba-tiba ada seorang ibu sama suaminya boncengan motor turun. Lalu dia tergopoh-gopoh lari ke kasir. Dia bilang, "Mas, otakku keri mas," katanya. Kita semua ketawa, yang jual ya ketawa. Terus di mobil kita ngobrol, ini orang Padang ini bahaya ya. Dia akan menghadapi situasi gini, "Mas, otakmu di," ya, maksudnya kan otak, makanan otak. Ya, kita ketawa. Nah Bapak Ibu Saudara ya itu jokes, ya. Lucu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menghilangkan dulu selaput atau selubung yang selama ini menutupi mata hati kita. Bagaimana caranya Pak? Tuhan menghapuskan, menghilangkan selubung itu. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana caranya? Di dalam Alkitab di terjemahan baru dikatakan ketika dua orang murid Yesus dari Emmaus, dia berjalan dalam kegelisahan ketakutannya karena Yesus yang mereka percayai, Yesus yang mereka layani mati dan mereka menunggu Yesus gak bangkit-bangkit, Yesus gak hidup, malah dikuburkan Bapak Ibu Saudara. Mereka pulang dengan putus asa, mereka berpikir waduh ngapain kita percaya Yesus, ngapain kita ikut Yesus. Toh kenyataannya dia mati kok. Sekarang siapa yang bisa kita pegang? Pernah saudara ada di situasi itu, buat apa percaya Yesus? Buat apa ke gereja? Buat apa ngikuti omongan Pak Pendeta? Toh kenyataannya hidup saya enggak berubah. Semakin parah iya. Sama kayak murid-murid ini.
Ada selapung yang menutupi mata hati mereka sehingga mereka tidak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan. Lalu tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah dua orang ini. Dan Yesus melakukan apa saudaraku? Yesus mengajak mereka untuk melakukan perjamuan kudus. Katakan perjamuan kudus. Ya, nanti satu kali kita akan bahas ayat ini lagi. Dan ketika Yesus memecahkan roti, mereka dibukakan mata mereka. Alkitab berkata ada selubung yang menutupi mata mereka dan itu selubung itu disingkapkan. Dan mereka berkata, Guru. Mereka bisa melihat Yesus lagi. Hari ini, tahun ini perbanyaklah menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Supaya selubung-selubung yang buruk, yang tahun-tahun kemarin menutupi mata hatimu, itu dibersihkan semua oleh Tuhan. Sehingga Anda bisa melihat kembali gambaran-gambaran yang baik. Amin Bapak Ibu. Ya. Kami semakin intens menikmati perjamuan kudus itu dari tahun kemarin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kebetulan memang kami ada di dalam situasi yang sangat sulit sehingga kami hanya bisa bergantung kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan di tahun ini kami lebih intens lagi ketika saya tahu hal ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di kendaraan kami taruhkan perjamuan kudus karena setiap kali kami pas Tuhan pimpin untuk besuk jemaat, ya kami nggak bingung cari perjamuan kudus. Kami pengen semua jemaat menikmati perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu. Ya, Anda nggak harus pakai roti anggur kayak gereja, Anda bisa pakai makanan minuman apapun di rumah. Buah boleh. Yang penting iman Anda berkata ini adalah tubuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nikmati perjamuan kudus maka kita akan melihat hal-hal yang menutupi hati kita yang sulit untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, sulit untuk kita bisa memandang kepada Tuhan, yang selalu mengarahkan mata hati kita melihat kepada masalah, pergumulan, keterbatasan kita. Lambat atau cepat Tuhan akan singkirkan semuanya seperti Lot. Dan ketika Lot berpisah daripada Abram, maka datanglah firman Tuhan kepada Abram. Bapak Ibu, kalau masih ada selubung, masih ada Lot, firman Tuhan nggak datang Bapak Ibu Saudara. Lot harus berpisah dulu, firman Tuhan datang. Lalu firman Tuhan berkata kepada Abram, lihatlah, pandanglah sekelilingmu. Baru kita bisa melihat dan berkata Tuhan, juru selamatku. Amin. Apa yang saudara katakan hari-hari ini? Masalahmu, keterbatasanmu, tantanganmu, kelemahanmu, pergumulan Bapak Ibu, atau kita berkatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Karena engkau melihat di dalam hatimu ada kelimpahan yang memenuhi hidupmu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi konsepnya perjamuan kudus, dengar firman itulah dua hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Ya, perjamuan kudus sesering mungkin sampai hati kita itu meluap-meluap dengan kasih Tuhan. Lalu kita renungkan firman setiap pagi di grup jemaat. Bapak Ibu, maka kita akan melihat kembali gambaran-gambaran yang indah dalam hatimu. Amin. Ya. Kemarin saya lihat jemaat excited ya dengan tema tahun ini karena beberapa enggak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin atau karena situasi dunia semakin mengerikan Bapak Ibu Saudara sehingga orang-orang semakin intens dengan firman. Ya, tapi beberapa jemaat WA, Pak, saya dapat penglihatan ayat ini, saya dapat penglihatan ini. Ada yang bilang saya dapat penglihatan timbangan. Oh iya, berarti tahun ini Tuhan mau buat ibu kurus, saya bilang gitu. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, minta sama Tuhan gambaran-gambar yang indah. Ya. Nah, Bapak Ibu kita lanjut ya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan. Ini ada satu gambaran, vision yang Tuhan berikan. Biasanya Bapak Ibu, setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, yang baik dalam hidup kita, dia terlebih dahulu memberikan sebuah mimpi, penglihatan, baik melalui firman, melalui mimpi Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan di satu firman Tuhan berkata, anak-anakmu pada hari terakhir akan mendapatkan mimpi, nubuatan, penglihatan, orang-orang tuamu ya. Jadi Tuhan memberikan mimpi dulu, visi dulu kepada kita sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Bapak Ibu. Dan bukankah hari-hari ini dunia juga melakukan hal yang sama? Mereka memberikan vision kepada kita melalui television. Betul Bapak Ibu? Ya. Television artinya apa? Memberikan vision dari jarak yang jauh. Anda dibombardir Bapak Ibu Saudara dengan vision televisi.
Bukan berarti Anda nggak boleh beli televisi. Kalau Anda nggak mau nonton TV, taruh di gereja. Kita akan sumbangkan ke yang lain. Ada TV gereja nggak kepake ya, kemarin kita sumbangkan ke pendeta yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berdoa di tahun-tahun ke depan kita mau jadi berkat bagi banyak hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja di pedesaan. Amin. Terutama yang khususnya mereka yang sepaham ya, memberitakan Injil. Nah itu yang kita support Bapak Ibu ya. Nah tapi untuk semua pendeta juga kita support. Nah dunia ini dipenuhi dengan vision Bapak Ibu Saudara, jangan Anda salah. Bukankah ketika COVID banyak orang meninggal bukan karena COVID-nya tapi karena ketakutannya, kecemasannya. Dari mana? Vision yang ditunjukkan di televisi sampai orang ngomong gak usah nonton televisi ya. Dan kalau ada sekarang huru-hara demo Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan pemerintah apa? Menutup semua jaringan internet supaya tidak ada lagi apa? Television, visi yang disebarkan dari tempat yang jauh sehingga membuat segala sesuatunya kacau, membuat orang marah, takut, cemas dan khawatir. Nah hari-hari ini seperti itu. Bagaimana kita bisa menikmati sebuah produk, membeli sebuah produk dengan keyakinan karena ada vision yang diberikan. Ada brosur, ada gambar, ada iklan di televisi, ada iklan di Facebook, di Instagram, dimanapun. Bapak Ibu. Supaya kita lihat dulu, baru kita punya percaya untuk memilikinya, membelinya. Nah sebetulnya inilah yang Tuhan lakukan, tapi dunia ambil untuk merusak, menghancurkan. Padahal Tuhan berikan untuk membuat umat-umatnya percaya, memiliki pengharapan. Namun dunia yang sudah rusak mengambil apa yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya, dirusak. Diberikan visi yang buruk, gambaran yang jelek di dalam hati banyak orang. Sehingga mereka hari-hari ini dipenuhi rasa marah, rasa kecewa. Bapak Ibu, karena mereka melihat vision. Mereka melihat sinetron, lalu mereka merasa suaminya, istrinya, ya jangan-jangan seperti sinetron. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini awasilah apa yang Anda lihat. Karena you are what you see. Kita adalah apa yang kita lihat. Visi apa yang saudara lihat hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara percayalah di tahun ini Tuhan mau berikan visi yang baik. Amin. Ya. Kalau sudah minta belum dikasih gak usah putus asa. Ini masih bulan Januari belum selesai. Sabar Bapak Ibu Saudara. Makan perjamuan, dengarkan firman, nanti visi itu akan muncul dengan tiba-tiba. Ya. Kemarin saya mandi, tiba-tiba ada vision. Ya. Tuhan bilang dengan satu ayat, saya ngomong, nih ada ayat ini nih, kita praktekkan nih. Tapi saya mempraktekkan, memperkatakan dari hati yang percaya karena ada visi yang saya lihat. Saya diberkati ketika ayat itu datang, saya melihat gambaran diri kami, keluarga kami dalam ayat itu. Nah Bapak Ibu di tahun 2026 saya berdoa kita bersama-sama hamba-hamba Tuhan ini akan menyajikan firman-firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan, visinya Tuhan bagi jemaat di sini. Bapak Ibu mintalah visi Tuhan hari ini di dalam pernikahanmu, di dalam kehidupanmu sebagai orang tua. Amin. Jangan-jangan kita kehilangan visi. Untuk apa saya menikah? Apakah cuma untuk menjadi ibu rumah tangga sebagai seorang ibu? Apakah ada visi yang lain sebagai seorang istri selain menjadi ibu rumah tangga? Kadang orang berpikir ya udahlah hidup saya istri ya. Kadang orang berkata wanita itu nggak usah kuliah tinggi-tinggi toh jurusan terakhirnya adalah ibu rumah tangga. Ya kan? Apakah sekedar itu Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Tuhan nggak seperti itu. Tuhan punya visi untuk Anda para wanita di tempat ini, amin. Daripada sekedar hidup sebagai seorang ibu rumah tangga. Anda bisa hadir sebagai sosok yang memberikan rasa aman bagi keluargamu. Bagi suami, anak-anakmu, amin. Ibu-ibu, loh ibu-ibu. Bu, apakah ada ibu-ibu di sini angkat tangan? Oh ada banyak sekali. Ya ibu-ibu percayalah Tuhan adalah suami di atas suami yang sekarang. Amin. Ya, tanya Tuhan, apa yang menjadi visimu? Kenapa saya menikah? Kenapa saya menjadi seorang istri? Bapak-bapak, minta visi dalam pernikahanmu. Jangan hanya sekedar ini baik menurut saya.
Ini baik menurut idealisnya saya. Jangan Bapak Ibu Saudara, manusia tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Minta sama Tuhan, suami-suami, apa yang menjadi visi Tuhan atas pernikahanmu? Saya sedang siapkan tema-tema khotbah untuk pernikahan. Visi Tuhan untuk pernikahan, visi Tuhan dalam pekerjaan, visi Tuhan dalam finansial kita. Ya, kita akan berdoa ada visi-visi yang Tuhan perbarui di setiap area-area hidup kita. Amin. Ya, supaya yang masuk bukan visi dunia Bapak Ibu Saudara, tapi visi Tuhan dalam kehidupan Anda. Kenapa Anda menjadi seorang ibu tunggal, seorang bapak tunggal? Kenapa Anda harus mengalami yang namanya perceraian? Ada apa ini? Nah, biarlah Tuhan memperbarui kembali visimu. Siapa tahu Tuhan masih bisa memperbaiki. Ya. Yang saya percaya Tuhan punya waktu, selalu waktu yang terbaik. Dia nggak pernah terlambat untuk menolong, menyelamatkan saudara. Amin Bapak Ibu. Minta visi, kenapa saya bisnis di bisnis ini. Kenapa saya, tapi jangan minta visi kenapa saya di gereja ini ya. Terus kalau nggak dikasih visi Anda pindah. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Minta visi. Kenapa saya menjadi seorang suami? Kenapa saya harus menjadi seorang ayah? Kenapa saya harus bekerja di perusahaan ini, di bisnis yang seperti ini? Minta visi supaya bisnis Anda semakin tajam. Pelayanan kita semakin tajam. Amin Bapak Ibu. Gereja ini jelas visinya dari pendahulu kita sampai hari ini memberitakan kabar baik. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kali Tuhan mau melakukan hal yang besar, yang baik, Dia terlebih dahulu memberikan visi kepada kita. Dan visi Tuhan, gambaran Tuhan itu selalu diberikan di mana saudaraku? Di dalam hati, katakan di dalam hati. Ya. Bukan di pikiran kita, tapi di hati. Tuhan bersuara di dalam hati. Memberikan firman-Nya, gambarannya Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang kita mau lihat. Kejadian 6 ayat 5 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan hari ini kita lihat apa yang terjadi pada zaman Nuh hari ini terulang lagi. Karena Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Semuanya pernah terjadi dan akan terjadi. Dan apa yang terjadi di zaman Nuh hari ini kita lihat kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya, katakan sama-sama jemaat 2-3, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah yang menarik adalah di dalam terjemahan lain, bahasa Inggris dikatakan, and God saw that the weakness of man was great ya, in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart. Jadi segala kecenderungan hatinya ini ditulis dengan kata-kata every imagination of the thoughts of his heart. Setiap gambaran-gambaran di dalam hatinya was only evil continually. Selalu isinya hal-hal yang jahat. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa dunia bertambah jahat? Karena iblis sudah merusak gambaran-gambaran di dalam hati manusia. Jadi yang selalu ada di dalam hatinya adalah gambaran aku nggak punya uang, aku orang gagal, aku orang terkutuk. Dari mana gambaran itu muncul? Dari pengalamannya di masa lalu, dari perbuatan orang-orang di masa lampau. Yang membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa, membuat dia tidak bisa mengampuni, membuat dia merasa rendah diri, merasa hancur Bapak Ibu Saudara. Dalam hidupnya selalu menyalahkan orang. Tapi Anda bersyukur Anda tidak demikian. Amin. Karena di tempat ini Anda selalu diberitakan berita tentang pengampunan dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Yesus menyembuhkan orang, Dia selalu mendahului kata-kata apa? Dosamu sudah diampuni, berjalanlah. Dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Ketika ada pengampunan, maka segala penyakit itu akan pergi dengan sendirinya. Amin. Tapi orang yang hatinya dipenuhi dengan sakit hati, amarah, Bapak Ibu Saudara, pasti yang muncul banyak sakit penyakit. Kalau hari ini ada di antara kita masih belum menerima kesembuhan, Bapak Ibu Tuhan mau Anda menerima dulu pengampunan dari Tuhan atas hidupmu supaya Anda bisa mengampuni orang-orang lain. Amin.
Tanpa Anda menikmati pengampunan dari Tuhan akan sulit, bahkan mustahil untuk Anda bisa mengampuni orang-orang di sekitarmu. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Amin. Kalau Anda belum bisa menikmati kasih Tuhan, maka Anda akan sulit untuk mengasihi orang lain. Terima dulu kasihnya, terima dulu kasihnya. Biarlah kasih itu nanti akan mengalir supaya Anda bisa mengasihi orang lain. Amin. Bagaimana kita bisa murah hati memberi? Terima dulu pemberian dari Tuhan sampai melimpah-limpah dalam hidupmu. Amin. Makanya gereja ini gak pernah menyuruh setiap kita memberi. Tapi gereja ini terus memberi bagi saudara. Memberi firman sebagai makanan atas tubuh jiwa rohmu. Sampai Anda bisa menjadi orang-orang yang suka memberi. Amin. Nah kalau belum Pak, ya gak apa-apa. Kasih terus, kasih makan terus. Karena itu tugas kita. Tuhan bilang apa? Kita harus memberi mereka semua makan. Amin. Tugas kita bukan minta makan Bapak Ibu Saudara, kasih mereka makan. Karena makanan dari surga yang tidak terbatas sudah bersama-sama dengan kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Makanya saya bilang setiap kali Anda bekerja, panggilan Anda bekerja bukan untuk mendapatkan berkat, tapi panggilan Anda bekerja untuk memberi berkat bagi tempat di mana Tuhan utus Anda bekerja di dalamnya. Amin. Ketika Anda dipanggil untuk menjadi seorang istri, tugas Anda bukan untuk mendapat, mencari, menerima. Sehingga ketika Anda tidak mendapat, Anda marah, Anda kecewa dalam pernikahanmu. Bapak Ibu sudah sadari Anda adalah wanita-wanita yang sangat dikasih Tuhan. Ketika Anda menikah, tugas kita adalah memberi. Amin. Makanya kalau orang belum bisa menerima dari Tuhan, akan sulit dia untuk memberi. Pasti kecenderungan hatinya, gambaran di dalam hatinya akan selalu menuntut. Kalau Anda jumpai orang-orang yang demikian, jangan dihakimi. Ajaklah kemari. Kita sambut dengan senyum dan tawa. Amin. Nanti awalnya akan diajak joget sama Pak Condro, Bu Elsa, ya no? Kau satu penuh kasih, dua penuh cinta. Nah, wah berjoget dulu, selesai kasih firman yang menguatkan. Nah mereka seberapa waktu ditempati pulang menjadi orang-orang yang menjadi berkat, mengampuni, memberi. Amin. Tapi kalau firmannya menuntut, firmannya minta makan dari jemaat. Ya jemaatnya di luar sana juga akan minta menuntut Bapak Ibu. Makanya jemaat di tempat ini terima dulu lebih banyak. Amin. Sampai apa yang Tuhan karuniakan itu melimpah dan kita menjadi orang-orang yang suka memberi. Karena itulah panggilan hidup kita, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kalau itu sudah terjadi, Anda akan lihat berkat Tuhan itu melimpah-limpah dalam hidupmu. Ya. Nah, every imagination, gambaran-gambaran di dalam hatinya. Nah ini makanya Bapak Ibu Saudara, Iblis mengambil gambaran Tuhan di dalam hati dan mengganti dengan gambaran-gambaran yang selalu cenderungnya gambar buruk, gambar jahat. Sehingga kejahatan manusia semakin besar di bumi ini. Karena dimulai dari hatinya. Kalau hati orang sudah dipenuhi kasih Tuhan, terpancar di wajahnya. Kulihat di mana? Di wajahmu. Coba toleh kiri kanannya katakan. Kulihat lirik kiri kanannya katakan. Kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau. Lihat dulu baru bisa mengasihi. Kalau gambaran hatinya ndelok bojone setan. Loh, saya guyui perlu didoakan Pak Yakub nanti. Ya. Kalau lihat istrinya mak lampir. Ya bagaimana bisa mengasihi setan? Memang kita bukan dari dunia ini, amin. Kita membenci setan, amin Bapak Ibu sana. Makanya sekarang minta supaya kita memiliki gambar yang benar tentang istri suami kita, amin. Lihatlah suamimu seperti Kristus dalam hidupmu. Amin. Pria-pria lihatlah istrimu sebagai penolong yang baik, bukan perongrong. Nanti kau akan mengasihi dia
As Jesus is, so are you to your wife. Amin. Ya. Lihat dulu baru kasihku lihat. Ya, ingat lagu itu. Nanti jangan-jangan Bu Elsa mau nyanyi nih minggu depan ya. Ya, bagus. Nah, imagination dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata-kata yetzer. Katakan yetzer, Bapak Ibu Saudara. Yang artinya adalah gambaran yang kuat dan menjadi kenyataan. Nah, ini dipakai ketika Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Kata-kata ini ditulis dengan yetzer, artinya gambaran yang sangat kuat sehingga itu menjadi nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sepelekan apa yang ada di hatimu, karena itu akan bisa menjadi kenyataan. Kalau gambaran hatimu, engkau sedang marah terhadap masa lalumu, maka engkau akan menjadi orang yang suka marah. Karena apa yang di hati akan membentuk kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata, ya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, kata Tuhan. Janganlah menjauhkan dari matamu, simpanlah, katakan sama-sama, itu di lubuk hatimu. Karena firman itu adalah gambaran yang terbaik dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena firman yang ada di hati kita itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesehatan bagi seluruh tubuh. Kalau gambarannya buruk, gambarannya evil continually, kejahatan yang terus menerus, gambar yang buruk tentang hidupnya, masa lalunya, gerejanya, gembalanya, pemimpinnya, rohaniawannya. Maka yang timbul adalah sakit penyakit. Yang timbul adalah hidup yang marah. Hidup yang lemah. Hidup yang tidak lagi berkuasa tapi dikuasai. Padahal Tuhan mau beri gambaran yang baru dalam hidupmu, bahwa engkau adalah penguasa atas hidup kita. Amin. Biarlah mereka berkuasa, kata Tuhan. Maka diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan Tuhan. Anda mau sehat, Anda mau hidup, Anda mau menikmati, kata kehidupan di sini ditulis dengan kehidupan yang sangat dinamis, energik. Ada gairah di dalamnya, ada semangat di dalamnya. Anda mau menikmati hidup yang demikian, biarlah firman itu memenuhi hati kita, mengisi dengan gambaran-gambaran yang baik. Amin. Kalau ada di sini yang takut, usianya nambah, diselamati orang, selamat ulang tahun malah ngamuk. Mbok ucapi panjang umur, gitu. Nah, nanti nek umurnya panjang tapi sakit-sakitan gimana? Nah, itu gambaran yang buruk di hati. Banyak orang gambarannya apa? Kalau jadi tua berarti tambah lemah, sakit-sakitan, pikun, matanya rabun. Itu gambaran yang buruk. Padahal gambaran yang baik apa? Kalian pernah berkata, sekalipun usiaku 80 tahun, tapi kekuatanku saat ini seperti ketika aku usia 40 tahun. Enggak ada amin? Amin. 80 tahun, powernya 60 tahun. Jadi kalau sekarang umurnya 60 tahun, kekuatannya seperti orang umur 20 tahun. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan biarkan gambaran-gambaran buruk itu merusak hidup kita. Terus kalau udah kena cancer, habis sudah. Yang ada cuman gambaran peti mati. Yang ada cuman gambaran ibadah penghiburan. No. Lihatlah gambaran yang baik. Yesus sudah mati menanggung segala sakit penyakit kita, termasuk cancer di dalamnya. Amin. Termasuk tumor di dalamnya. Hari ini cancer, tumor sudah dikalahkan, dihancurkan oleh salib Yesus Kristus. Anda tidak lagi berperang untuk mengalahkan cancer dan tumormu. Hari ini perkatakan cancer, tumor, kamu sudah dihancurkan oleh salib Kristus 2000 tahun yang lampau. Hari ini aku sehat, aku sembuh, aku hidup dan berkuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lantas sesuatu terjadi gambaran Anda rusak, gambaran Anda rusak. Kalau pekerjaan sepi lalu gambarannya langsung piye iki. Nah itu. Perbanyaklah firman. Amin jemaat. Jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, katakan sama-sama jemaat 23.
dengan segala kewaspadaan karena dari situlah. Amin. Kita paham sekarang kenapa Alkitab banyak sekali berbicara tentang hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kalau hatimu dipenuhi gambaran yang buruk, maka demikianlah kehidupanmu buruk. Jemaat, tahun ini terimalah Tuhan mau ganti gambaran yang rusak dalam hatimu dengan gambaran-gambaran yang baik. Amin. Katakan, Tuhan, aku percaya tahun ini Tuhan ganti gambaran dalam hatiku yang baik-baik. Banyak sekali kita menjaga sesuatu dalam hidup kita. Kita jaga anak kita sedemikian rupa. Kita jaga masa depan mereka dengan sedemikian rupa. Kita jaga kesehatan kita dengan sedemikian rupa. Kita jaga bisnis kita dengan sedemikian rupa. Kita jaga pernikahan kita dengan sedemikian rupa. Namun kita lupa ada sesuatu dari semua yang kita jaga. Kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hatimu memancar kehidupan. Tuhan bilang manusia melihat apa yang dilihat dari luar, tapi aku melihat hati. Amin. Bapak Ibu, ya. Kira-kira menjaga hati itu mudah apa gampang sih Bapak Ibu Saudara? Hah? Yang gampang angkat tangan. Sulit ya. Ya memang nggak mudah menjaga hati. Ya. Kadang suami kita ya, kadang jadi Kristus, kadang jadi setan. Istri kita kadang bisa cantik menawan, kadang bisa jadi ya itu malampir ya kan. Anak kita kadang nurut, kadang jadi ya wah udah angel kandhanane. Piye Pak meh menjaga hati, gak usah ngomong seminggu, sehari aja hawane juengkel. Bojo lanang angel dikandani nih, anak lanang podo wae. Ini istri saya, anaknya lanang, bojone lanang. Saya sering ngomong, memang anak laki ya gitu, angel dikandani ya, enggak rapi, naruh barang kene engko taruh sana, pindah sini. Ya. Sulit. Nah, mari kita lihat. Paulus berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia supaya ia memberikan kepadamu, apa saudaraku, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ada gambaran, ada wahyu, revelation. Supaya dengan roh hikmat dan wahyu ini, ia menjadikan apa saudaraku, mata hatimu terang. Bukan lagi gelap Bapak Ibu Saudara, amin. Agar kamu mengerti apa pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi saudara dan saya. Amin. Betapa kayanya, the glorious itu yang disiapkan bagi saudara dan saya. Apakah Anda menikmati kekayaan kemuliaan itu hari ini? Kalau belum, don't worry and be happy. Tuhan sedang lakukan itu dalam hidupmu, amin. Tuhan akan muliakan bisnismu, hidupmu. Engkau akan mulia di pandangan bosmu, di pandangan tetangga, saudara-saudaramu. Kalau hari ini banyak orang melihat sebelah mata hidupmu, saudara-saudaramu pun demikian. Tahun ini Tuhan akan mencelikan mata mereka. Tapi sebelum mencelikan mata mereka, mencelikan mata hatimu dulu, amin. Supaya engkau bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu saudaraku. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di mana saudaraku? Di dalam hati. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pelajari, perhatikan. Yesus banyak sekali ngomong soal hati. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia berkata apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahteraku yang kuberikan beda dengan yang dunia miliki. Waktu Yesus ketemu dengan murid-muridnya yang ketakutan, mereka mengunci diri di dalam kamar. Karena Yesus waktu itu mati Bapak Ibu Saudara dan belum bangkit. Lalu tiba-tiba Yesus bangkit dan muncul di tengah-tengah mereka. Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, ada apa dengan damai sejahtera? Karena ternyata damai sejahtera Kristus itu
ada kaitannya dengan hati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarkan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Siapa yang sudah menerima damai sejahtera Kristus? Semua kita. Amin. Jangan biarkan iblis merampas gambaran itu. Semua kita sudah memiliki damai sejahtera Kristus. Anda tinggal mengizinkan aja, melepaskan aja. Amin Bapak Ibu. Damai sejahteranya jangan digenggami terus, dilepaskan biar mengalir dalam hatimu. Nah, wah ini kali ini anak-anak lebih cepat. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, lihat ini ayat yang sangat bagus bagi saudara. Yuk kita katakan sama-sama, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin jemaat. Berarti yang menjaga hati kita siapa di perjanjian baru? Damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus. Amin. Sehingga hari ini Anda enggak perlu khawatir. Anda menikmati firman, firman itu yang akan menjaga hatimu sepanjang hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu kembali tidak bergantung kepada upaya kita menjaga hati, namun bergantung bagaimana kita melihat kepada Yesus Sang Damai Sejahtera itu. The Prince of Peace. Amin. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, anak-anak muda. Dan orang-orangmu yang tua, perhatikan ada orang tua juga di sini, akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Bernubuat itu apa Bapak Ibu Saudara? Memberikan vision, gambaran. Orang tua, Anda akan memiliki mimpi-mimpi yang indah. Amin. Bukan nek turu kaget-kagetan, dikejar setan, dikejar gendruwo. Enggak. Amin oma-oma. Anda akan menikmati tidur yang nyenyak. Karena mimpinya digandeng Tuhan Yesus di padang rumput yang hijau. Amin. Bangun sehat, tambah umur tambah sehat. Segala pikun minggat. Amin. Penglihatan oma-oma, opa-opa semua dipertajam kembali. Kenapa enggak minta? Kenapa lebih memilih menerima gambaran yang diberikan dunia? Kalau tua itu sudah pikun, sudah rabun. Jangan. Minta gambaran yang Tuhan berikan. Bahwa semakin tua, semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin. Semakin tua, semakin sehat, semakin kuat di pelataran Tuhan. Semakin diberkati. Sehingga di masa tua pun kita bisa tetap jadi berkat bagi orang-orang muda di tempat ini khususnya. Amin opa oma. Amin. Tua hanya usia. Amin. Ya, tapi kekuatan di dalam kita tidak pernah berubah. Karena kekuatan kita bersumber dari Tuhan Yesus. Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Demikian kekuatannya di dalam tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Usia bisa bertambah. Tapi saya percaya kekuatan Anda tidak akan pernah berkurang. Kekuatan Anda akan bertambah sampai Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Tahun ini biarkan Tuhan memberikan visi, gambar yang baru dan positif dalam hati kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang pemusik bisa maju ke depan. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini, Anda tidak lagi mau menerima gambaran-gambar yang buruk yang diberikan oleh dunia ini. Amin. Minta sama Tuhan, Tuhan give me a vision. Gambaran yang baru. Nah Tuhan tinggal ngomong, loh nak, gambaranku sudah jelas di dalam semua firman-firmanku. Gambaranku tentang kamu adalah kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak akan pernah kering daunnya, layu daunnya. Menghasilkan buah pada setiap musimnya. Dan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Itu gambaran Tuhan atas hidupmu, saudaraku. Amin. Kamu orang-orang yang kuberkati, kamu akan terus naik. Kamu menjadi kepala. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Amin jemaat. Biarkan gambaran-gambaran itu melekat tinggal dalam hatimu hari ini. Supaya engkau mengerti betapa kayanya panggilan Tuhan, mulianya hidup yang Dia sediakan bagi kita. Bagi gereja ini. Bagi pernikahanmu, bagi pekerjaanmu,
bagi keluargamu, bagi hidupmu dan anak-anakmu. Amin. Terima hari ini revelation, wahyu, gambaran, vision yang baru dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu. Saya minta tolong bisa disiapkan slide-nya. Oh Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatanku. That is the imagination yang mengisi hatimu hari ini. Bukan kekuatanmu, saudaraku, yang sanggup menolongmu dalam kesesakan. Namun dialah gunung batu kita. Amin. Dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Katakan bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Katakan, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah di atas segalanya. Saya rindu Singaraja nyanyikan lagu ini. Jemaat, kita bisa nyanyi lagu ini, menikmati ini. Saya berdoa dari hati yang dipenuhi gambaran yang baru dari Tuhan. Percayalah hanya kepada Dia. Lihatlah dalam hatimu bahwa Dia pegang tanganmu hari ini. Dia sertai langkah kita, saudaraku. Anda tidak berjalan sendirian hari-hari ini. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Katakan, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan, Yesus, Kau kemenanganku. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, padamu ku karena di dalam gambaran hati kami melihat Yesus yang mengasihi kami. Bukan lagi Yesus yang meninggalkan kami. Biarkan mulut kami, mulutku memuji namamu. Amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kami berseru kepadamu, bukan karena kami takut, bukan karena kami khawatir, tapi karena kami melihat Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami dan Juru Selamat kami. Yesus yang terlalu baik dan indah. Mari bersama katakan, mulutku. Amin. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biarkan mulut kami berkata dari hati yang diperbaharui. Sekali lagi, mulut. We praise you Lord Jesus. Kami memujimu, menyembahmu.
Saudaraku, Tuhan mau di tahun 2026 ini setiap mulut mengaku, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. The one and only, the Savior yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Jangan biarkan mulut kita memperkatakan yang lain. Apalagi hal-hal yang buruk, apalagi hal-hal yang kacau. Apalagi sesuatu yang membuat suamimu, istrimu marah, anak-anakmu kecewa. Namun biarkan di tahun ini kasih dan kebaikan Tuhan membuat mulut kita bisa memuji namanya. Nikmatilah Yesus lebih lagi. Nikmatilah tubuh dan darahnya sampai sesuatu yang menutupi, menyelubungi hatimu hari ini disingkapkan. Sehingga hatimu bisa melihat keindahan Yesus di dalam hatimu. Dan mulutmu bisa memuji keajaibannya. Mari katakan sama-sama jemaat. Yesus padamu. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkanmu hari ini. Sanggup memulihkan hatimu. Karena Dia yang berkata, aku memberikan damai sejahteraku memerintah dalam hatimu, menjagai hatimu dan pikiranmu. Mari katakan sekali lagi, Yesus. Semua jemaat saja katakan, Yesus. Mari semua jemaat angkat suaramu yang terbaik. Angkat tanganmu, serahkan hatimu kepada Yesus. Biarkan Dia yang menjaga hati kita. Memenuhi hati kita dengan segala yang baik, yang baru. Hasan vision terjadi dalam hati masing-masing di tempat ini. Yesus, hanya padamu kami berseru. Sekali lagi katakan, Yesus padamu. Aku serahkan semua jemaat ke dalam tanganmu Yesus. Engkau adalah satu-satunya gembala kami yang baik. Mulutku, mulut. Jangan biarkan mulut ini menyanyikan hal-hal yang buruk. Namun memperkatakan janji-janjimu. Katakan, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku Tuhan, terpujilah. Mari bersama-sama, mulutku ku memuji namamu. Kira lama-lama kakarapas di atas segalanya. Biarkan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita masing-masing. Yesus padamu ku berseru. Oh, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dan mulutku memuji namamu. Amin, amin, amin. Di atas segalanya terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang semua jemaat angkatlah kedua tangan. Selalu sembahlah Yesus seperti hari ini. Biarlah setiap hari selama kita beribadah kita selalu bisa melihat keindahan Yesus. Yang terus memperbaiki, memperbaharui gambaran di dalam hatimu. Sehingga engkau bisa melihat
suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertuamu, menantumu. Seperti Kristus melihat hidupmu. Bahwa engkau terlalu indah dan berharga di pemandanganku, kata Yesus. Sehingga firman hanya tidak cukup, namun dia berikan tubuhnya, jiwanya, nyawanya, darahnya, semuanya. Dia berikan supaya hari ini kita bisa melihat kembali betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita, dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan berhasil. Perjalanan hidupmu beruntung, oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya, shalomnya, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, dalam penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hatimu, memetraikan, menghibur, menjaga hatimu sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati katakan bersama, amin. Ku yakin. Mari angkat tanganmu jemaat. Biarlah lagu ini menjadi iman kita, doa kita di sepanjang minggu ini. Buat Dia memberkati kita. Mulai hari ini sampai minggu depan kita berjumpa di tempat ini. Amin. Daerahku. Mari segenap yang percaya katakan dengan penuh percaya. Dan ku yakin, katakan tanganmu Tuhan, dan melindungi aku. Yang percaya katakan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sedikit pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua terkait dengan pembangunan atau renovasi gedung gereja kita. Ya, jadi kemarin kami di grup tim renovasi pembangunan sudah berdiskusi Bapak Ibu Saudara dengan begitu intens ya untuk membahas tentang progres renovasi gereja kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa di tahun 2025 awal ya Tuhan menyatakan janjinya dengan menggenapkan iman ya, terutama iman kami rohaniawan kepada Tuhan waktu itu. Kami berdoa kalau dana gereja ya, banyak yang bilang Pak dana 500 itu hanya gedung gereja atau sama kas. Saya bilang kita ngomongnya semua dana gereja, berarti ya termasuk kas, termasuk dana gedung itu 500, berarti itu tandanya Tuhan ya kita akan membangun Bapak Ibu Saudara. Nah tahun 2025 awal Januari gereja kita persis diberkati, kas gereja kita itu 500 lebih. Ya. Nah setelah itu lalu kita semua mulai menyusun menata ya, Pak Yakub juga ikut mengarahkan ya. Namun Bapak Ibu Saudara dalam perjalanannya ini kami harus menentukan kontraktor. Nah karena kita ini hidup bersama-sama sehingga tidak mungkin kontraktor itu hanya ditentukan dari satu orang saja, betul? Ya sehingga ada banyak masukan sampai kemarin pun masih ada yang memberikan kontraktor kepada kita. Nah jadi ada kurang lebih 4 kontraktor. Nah tapi kontraktor ini memiliki kebingungan untuk menyusun desain dari gereja kita. Ya sehingga memang kita sudah menyiapkan desain ya dari tim sarana prasarana kita
Pak Hani ya sudah memimpin menyiapkan desain, tapi waktu itu baru lantai 2. Yang belum adalah lantai 1. Padahal yang cukup sulit juga di lantai 1 karena kita akan memindahkan tempat tinggal saya ya, hamba Tuhan, dan juga mungkin ada kamar tamu, juga ruang ibadah anak dan ruangan-ruangan yang kita perlukan ya. Nah, puji Tuhan, kemarin hari Kamis ya, Kamis saya dengan Pak Hani ya sudah ketemu, teman-teman yang lain mungkin berhalangan. Nah, kami sampai malam itu mendesain layout dari lantai 1 dan puji Tuhan sudah selesai. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, progresnya yang hari ini adalah kita akan menyusun semua progres yang sudah jadi. Desain lantai 1 sudah jadi, lantai 2 sudah jadi. Nah, kita akan bawa desain ini ke 4 kontraktor itu sehingga mereka tidak perlu membuat desain lagi. Tapi kalau mereka mau membuat desain alternatif masih terbuka ya, siapa tahu bisa ditata lebih baik lagi. Nah, dan mereka akan langsung membuatkan RAB. Nah, dari 4 kontraktor ini nanti semua tim renovasi akan berkumpul untuk membahas 4 RAB yang sudah disiapkan oleh kontraktor-kontraktor ini ya. Nah, memang pesan dari Pak Yakub, kita semua berdoa kita dipertemukan dengan kontraktor yang punya hati untuk membangun rumah Tuhan, Bapak Ibu ya. Inilah yang menjadi pokok doa kita. Kenapa saya sampaikan supaya jemaat bisa mengikuti ya. Kita doakan supaya dari 4 ini Tuhan pertemukan kontraktor yang sesuai, punya hati untuk membangun gereja ini. Amin Bapak Ibu ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, ada pertimbangan. Yang pertama musim hujan ya, yang terjadi hari-hari ini itu beberapa kontraktor menyatakan mungkin tidak dalam waktu dekat bulan-bulan ini. Yang kedua, pertimbangan mereka adalah mendekati bulan puasa ya. Puasanya kan maju banget sehingga karena mereka borong, mereka takut tukang-tukang mereka itu kerjanya enggak maksimal karena hari puasa. Nah, makanya kemungkinan ya Bapak Ibu kita doakan setelah puasa sudah final dan kita berdoa mereka sudah terpilih dan bisa mengawali langsung pembangunan gereja ini ya. Kalau doa saya, visinya saya pribadi sebagai hamba Tuhan yang memimpin Bapak Ibu ya, saya pengen Natal itu kita sudah ada di gedung yang baru. Saya enggak tahu prosesnya bagaimana, ribetnya bagaimana, cukup atau tidak dananya. Tapi yang ada di dalam hati saya itu sudah melihat Desember Natal kita sudah di gereja yang baru. Amin. Ya. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, itu yang saya katakan. Lihat dulu gambaran di dalam hatimu baru kita ngomong. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang pengen tahu nanti progresnya, kawal sama-sama Bapak Ibu supaya proyek ini bukan hanya milik segelintir orang, tapi benar-benar milik semua jemaat. Ini adalah rumah kita bersama, amin. Ya, ini adalah gereja untuk anak-anak kita di masa mendatang. Makanya desain yang kita rencanakan itu pasti harus mengakomodasi kebutuhan mereka di masa mendatang, Bapak Ibu. Jadi kita semua ada sedikit yang harus ngalah dengan desainnya, amin ya. Ya, jadi ya tetap kurang lebih kayak ginilah Bapak Ibu Saudara yang bisa mengakomodasi semua usia ya. Itu saja pengumuman yang bisa sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, posisi kan kita belum pernah mendengarkan laporan keuangan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau ada yang pengen tahu berapa sih kas gereja kita sekarang ya. Nah, itu minta tolong untuk live streamingnya bisa langsung di stop aja enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara minta aja kepada rohaniawan, ada Pak Yakub.